United Aircraft Corporation atau UAC, bagian dari Rostec, pada hari Rabu 28 Desember menyerahkan tambahan Su-57 dan Su-35S batch terbaru kepada Kementerian Pertahanan Rusia. CEO UAC Yuri Sulizar mengatakan perusahaan telah menyelesaikan program tahun 2022 untuk memproduksi jet Su-57 dan Su-35S pesanan Kementerian Pertahanan untuk Angkatan Dirgantara Rusia. Tidak disebutkan berapa unit Su-57 yang diserahkan kali ini, namun informasi beredar di Twitter menyebutkan sebanyak 4 unit. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia Denis Manturov mengatakan Rostec sedang membangun potensi produksi jet tempur generasi kelima Su-57. CEO Rostec Sergei Semezov menyatakan pabrik penerbangan Komsomolsk on Amur berencana untuk meningkatkan produksi Su-57. Pabrik UA Gagarin di Komsomolsk on Amur sedang mengerjakan proyek peningkatan skala besar yang secara signifikan akan meningkatkan produksi pesawat tempur ini, ujarnya seperti dikutip TASS. Su-57 adalah pesawat tempur multifungsi generasi kelima Rusia yang mampu menyerang semua jenis target udara, darat, dan permukaan. Perusahaan menjelaskan kecepatan jelajah supersonik, senjata intra pesawat, lapisan siluman, dan peralatan onboard terbaru di pesawat merupakan keunggulan-keunggulan dari jet tempur siluman Su-57. Sementara itu, pasukan pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh sebuah drone kamikaze Ukraina saat mendekati pangkalan udara Angels. Namun dilaporkan 3 prajurit Rusia tewas setelah terkena puing-puing drone yang berhasil ditembak jatuh tersebut. Gubernur wilayah Saratov, Roman Buzargin, membenarkan kematian ketiga tentara Rusia tersebut. Pada 26 Desember, sekitar pukul 1.35 waktu Moskow, sebuah kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di ketinggian rendah saat mendekati lapangan terbang militer Angel di wilayah Saratov, lapor kantor berita Rusia TASS. Ini adalah serangan kedua ke pangkalan udara Angel bulan ini. Angels di wilayah Saratov, Rusia Selatan terletak lebih dari 600 km dari Ukraina. Sebelumnya pada 5 Desember, drone Ukraina telah menyebabkan ledakan di lapangan terbang Angels dan pangkalan lain di wilayah Ryazan. Serangan drone itu berhasil merusakkan beberapa pembom strategis Angkatan Udara Rusia yang sedang diparkir di sana. Diketahui pangkalan udara Angels adalah rumah bagi pembom strategis T-95BR dan Tu-160 Blackjack. Sementara itu, Ukraina sendiri telah membantah serangan terbaru ini. Kiev tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Rusia, tetapi menyebutnya sebagai karma atas invasi yang dilakukan oleh Rusia. Menurut sejumlah analis, drone yang ditembak jatuh di dekat pangkalan udara Angels adalah drone Tu-141. Ini adalah jenis drone yang sama yang digunakan untuk menyerang Angels pada 5 Desember lalu. Tu-141 adalah drone pengintai warisan militer Uni Soviet. Penerbangan pertamanya dilakukan pada tahun 1974. Dan mulai beroperasi pada tahun 1979. Didapuk sebagai pengintai, Tu-141 dilengkapi dengan kamera untuk pengawasan video dan fotografi dan tidak dipersenjatai. Drone ini dirancang untuk menembus jauh ke dalam wilayah udara musuh dan melakukan aktivitas pengintaian. Jangkauan operasionalnya sekitar 1000 km. Di tangan militer Ukraina, drone intai Gaik Tu-141 dimodifikasi menjadi drone kamikaze. Namun tidak diketahui pasti berapa drone aktif yang masih dimiliki Ukraina hingga saat ini.